wah itu lebih bahagia daripada viral bang. Maknanya itu dalam banget. Maknanya dalam banget gitu. Karena hidup ini kan hanya bisa dimengerti. Itu kalau ditarik balik ke belakang kan. Yeah. Life can be understood backwards. Tapi kita harus tetap menjalani hidup tuh ke depan. Attention is the new social currency. Social currency. Karena balik lagi ketika kita punya atensi ya, kita mau ngapa-ngapain itu lebih mudah. Ini jujur ya, aku dulu sedikit malu karena aku tinggal di situ. Tapi sekarang aku bangga bang. Yeah. Aku bangga banget bang. Kalau kita mau berkarya, kita fokusnya pada likes doang ya, pada views, pada applause ya, pada validasi orang. Itu gampang bikin kita burn out ya. Itu aku dulu bang, aku punya topi ego. Aku tuh mulai personal branding bahkan konten tuh di tahun 2016, which is 9 tahun lalu. SMP dong? SMP, betul. SMP kelas berapa? SMP kelas 2. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu berkelas. Ada temanku yang masih muda banget, ada Kak Davi Devayana. Halo Bang Bilal. Apa kabar Kak Davi? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Bilal gimana? Sehat alhamdulillah. Sehat. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar personal branding dan mau level up skill sekalian, aku sarankan untuk nonton podcast ini sampai selesai. Terutama untuk Gen Z. Yes, betul banget. Yang dimana katanya Gen Z adalah generasi yang baperan ya, males. Oke. Gue mau masuk ke dunia lu Davi. Oke. Gue mungkin ngelihat Gen Z yang jarang kayak lu, yang dimana mungkin kalau gue balik ke versi gue 5 tahun yang lalu, di usia Davi yang sekarang, itu gue masih punya perasaan self-doubt ya, punya keraguan diri. Gimana caranya lu bisa percaya diri sampai di konteks kayak hari ini tuh? Oke. Keraguan diri itu menurutku ya Bang ya, itu ya wajar sih ketika kita di masa-masa muda, kita selalu mempertanyakan sesuatu gitu. Cuman balik lagi, kalau caraku Bang ya, caraku adalah dengan belajar. Ketika aku belajar, aku merasa akhirnya percaya akan suatu hal. Kalau aku melakukan sesuatu, aku bisa gitu. Ya back lagi belajar sama kita harus punya mimpi. Kita harus punya mimpi, mission statement kita harus jelas, goals kita harus jelas. Jadi di situ sih akan ada tumbuh kepercayaan diri. Gitu kalau dari aku. Cara menemukan mimpi atau misi ini, kalau aku masih ragu nih, aku nggak tahu kemana. Oke, aku sekarang 20 tahun nih kayak Davi. Aku nggak ada mentor, aku nggak tahu baca buku apa, nggak tahu nonton podcast apa. Aku benar-benar clueless. Yes. Harus ngapain? Balik lagi kalau misal kita belum tahu mau ngapa-ngapain gitu. Ya dengan baca, dengan kita belajar, kita bakal tahu dunia yang mana yang bakal kita jalanin gitu. Balik lagi ketika, ya kalau aku cerita tentang diriku sendiri Bang ya. Aku tuh dari desa pelosok, ya di Madura gitu kan ya. Dari desa aku, kalau bisa dibilang aku gak tahu waktu itu mimpiku apa. Ya kalau aku ngikutin lingkunganku, ya udah aku jadi pekerja konvensional. Misal jadi petani, jadi apa gitu kan ya. Kalau di desa gitu. Cuma balik lagi, aku tuh selalu dikasih, ini privilegeku, dikasih bahan bacaan sama bapakku gitu. Dikasih bahan bacaan sama bapakku, akhirnya aku bisa melihat, oh ini loh cara kerja dunia gitu. Cara kerja dunia dan aku ada di generasi yang sudah termanjakan sama teknologi, sama HP, aku udah megang HP juga. Jadi aku bisa melihat, sepertinya ini yang aku suka gitu. Tapi secara akhirnya berjalan, gak semuanya berjalan mulus dong. Ketika aku mencoba ini itu ternyata kayak ini bukan aku. That's why jawabannya adalah belajar dan mencoba. Akhirnya kita coba belajar yang mana yang kita cocok, kita coba apakah beneran cocok. Ketika kita nggak cocok, kita repetitif terus. Repetitif, kita coba satu hal, ketemu yang cocok, kita harus fokus. Itu sih. Apakah dengan belajar doang, misalnya gini, kalau aku di kuliah di awal itu kan aku ambil jurusan hubungan internasional misalnya. Tapi sekarang masuk ke dunia kreatif. Kalau orang-orang yang konteksnya clueless tadi itu dia kayak di fase kuliah nih 4 tahun gitu ya. Dia sendiri sebenarnya tidak ada ketertarikan untuk belajar hal itu, tapi dia kayak didorong oleh ekspektasi sosial, teman-teman, keluarga. Gimana cara dia bisa meyakinkan diri dia bahwa gue passionnya atau gue ketertarikan di sini, tapi gue nggak bisa menghabiskan waktu di sini karena di sini nggak ada uangnya, nggak ada kejelasannya. Nah kalau lu sendiri kan mungkin kuliah lu atau background lu kan belajarnya beda nih. Mindsetnya mungkin lu dapat dari belajar, tapi kan lu masuk ke dunia kreatif nih. Iya betul. Kok bisa sekonsisten itu pertanyaan simple sih. Sebenarnya ada satu buku yang merubahku, yang akhirnya bisa menjawab pertanyaan Bang Bila tadi, yaitu adalah Ikigai. That's why tadi kita bilang, kita akhirnya mau kemana? Kita cari Ikigainya kita. Apa yang kita suka, kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dapat uang, dapat relasi, dapat kolaborasi, dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi
variabelnya bukan cuma kita suka akhirnya kita kesana deh. Kalau nggak ada duitnya buat apa? Kita nggak bisa makan, kita nggak bermanfaat buat diri sendiri. Misal ada duitnya nih, tapi kita nggak bisa bermanfaat buat orang lain. Ya buat apa juga gitu. That's why kalau aku mencari goalsku, misi hidupku itu pakai ikigai tadi Bang. Ketika aku melihat ada 4 lingkaran tadi, suka, bisa, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain, aku selalu gasin gitu. Jadi saranku ketika teman-teman seumuranku ketika masih bingung, itu hal yang wajar sih memang. Karena di usia-usia muda kayak sekarang aku pun selalu mempertanyakan apakah hal ini hal yang tepat gitu. Tapi dengan kita mencoba mencari ikigainya kita, nggak cuman kita walk the talk lah. Kita mencoba belajar tapi juga sambil action gitu. Ya kita bakal ketemu ikigainya kita, sweet spotnya kita itu apa. Kayak gitu sih Bang. Lu tahu why-nya lu gitu ya? Yes, harus tahu why-nya. Kita hidup harus tahu why, Bang. Oke. Kalau kata-kata filsuf kayak Nietzsche bilang, he who has why, strong why, yes, can bear anyhow kan kayak. Yes. Nah, why-nya itu digali dari konteks ikigai tadi. Kalau kita masih ragu sama why-nya kita, belajar. Betul. Kita belajar dari orang-orang yang mungkin udah di sana gitu, betul, dari di journey itu. Tapi keraguan diri itu akan selalu ada pasti. Negatif self-talk tuh, halo Davi, kamu tidak sekeren itu Davi. Pasti ada. Yes. Cara simple nge-tackle itu, karena aku yakin tidak semua orang di Gen Z lebih tepatnya. Walaupun aku senior di Gen Z ya. Aku senior Gen Z mau. Opening Gen Z nih. Junior Gen Z nih aku nih. Aku aja mau posting tiap hari, itu pasti mikir, wah ini kayak kurang bagus nih, ini kurang efektif nih. Punya mindset kayak Davi posting tiap hari, kadang ada jualan juga. Itu gimana? Sepede itu gimana? Aku penasaran sih. Oke, cara nge-tackle itu ya Bang ya. Sebenarnya kalau aku bisa bilang, itu ada namanya konsep perception and persona. Menarik, perception and persona. Perception and persona. Ketika kita ngelihat, ini kurang bagus, kurang, mungkin dari diri kita sendiri ya, ini kurang bagus, kurang apa gitu kan. Ataupun dari orang lain gitu. Dav ini kurang bagus. Oke, itu adalah sebuah persepsi. Menurutku persepsi itu subjektif kan. Subjektif bisa jadi dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain yang kurang bagus. Tapi balik lagi, persona apa yang bakal kita kasih ke orang lain? Apakah itu bermanfaat buat orang lain? Ketika kita contohnya upload konten ya. Upload konten kalau misal ya itu bermanfaat, ya kenapa enggak di-upload aja gitu. Enggak di-upload aja. Meskipun ada bisikan kayak, ini kurang. Oke, yang aku pegang teguh adalah kita akan selalu kurang. Kalau kita merasa hebat, kita nggak akan belajar. Kita nggak akan belajar Bang. Gitu. That's why tadi kita harus punya why-nya kita untuk tahu how-nya kita, dan ketika kita ngelaksanain how-nya kita, ya kita harus selalu ngerasa ini evaluasi, ini kurang. Kita belajar. Gitu. Itu menurutku adalah suatu hal yang baik kok ketika tadi Abang bilang, ini yang ngerem kita akhirnya kita nggak ngelakuin sesuatu. Menurutku itu adalah suatu hal yang bisa jadi kalau kita lihat dari sisi positifnya itu suatu hal yang baik karena kita akan terus belajar. Ketika kita ngerasa kurang kita harus belajar. Tapi konsepnya tetap walk the talk gitu. Kita coba lakuin juga. Jangan cuman akhirnya kita kepikiran nggak di misal kalau konten contohnya nggak diposting gitu. Ya itu percuma, kita nggak dapat ilmunya, kita nggak dapat apakah ini kurang beneran kurang atau misal ini ini bagus ternyata gitu kan. Dan itu ya penilaian memang sangat banyak gitu. Itu yang harus kita lakukan. Tapi ada persepsi gini, Davi. Ada yang mikir, mungkin orang-orang yang lebih tua atau orang tua lebih tepatnya, itu menganggap bahwa kita itu tidak sekuat atau kita generasi yang mungkin lebih rentan dibandingkan generasi yang lebih di atas kita gitu ya. Kalau lo dikasih kesempatan untuk mewakili Gen Z se-Indonesia, kayak speak up di depan, kayak apa yang ingin lo sampaikan bahwa kalian salah paham, kita nggak kayak gitu. Kita sebenarnya bisa, kita sebenarnya punya kemampuan ini. Apa? Lu mau menyampaikan apa? Ya aku cuma mau bilang ketika banyak mungkin generasi sebelumnya ya ngelihat Gen Z lemah, Gen Z mental health atau apalah itulah. Aku cuma bilang ya itu kulitnya aja. Pada kenyataannya kita kalau kita bisa bilang kenapa kita akhirnya bermalas-malasan contohnya. Ya karena memang adanya teknologi yang bisa bikin kita kerja secara efisien tanpa menghabiskan waktu banyak. Contohnya deh, Bang, zaman sekarang dapat duit tuh dari teknologi. Itu mudah. Kita nggak perlu kerja 24/7 kayak mungkin di generasi-generasi sebelumnya, tapi kita bisa dapetin suatu hal yang secara materi ya, itu
gampang gitu. Oke, kita ngelihat Gen Z lemah, Gen Z bermalas-malasan. Tapi dengan bermalas-malasan kita tahu cara kerja yang efisien dan efektif. Kenapa? Teknologi, kita lebih paham. Aku bisa bilang Gen Z, anak muda sekarang lebih paham teknologi daripada generasi sebelumnya. Kedua, contoh mental health yang tadi ya. Di generasi apa sih yang aware tentang mental health? Gen Z gitu. Aware ya. Maksudnya mental health udah ada dari sebelum-sebelumnya, maksudnya secara penelitian jurnal dan lain-lain. Cuma adanya suara mental health itu ya di anak-anak muda di umuranku, di Gen Z. Kita tuh bukan malas, bukan lemah, tapi kita sadar akan suatu hal yang sebenarnya belum terlihat dari generasi sebelumnya. Itu sih. Itu yang harus kita lihat. Generasi sebelumnya nggak boleh ngelihat dari kulitnya aja. Kita harus lihat dari potensi kita. Kita lebih paham teknologi gitu. Mungkin nggak semua, secara generasi enggak. Cuman secara kita belajar teknologi itu lebih mudah gitu. Kita lebih paham teknologi. Mungkin kalau contohnya tadi mental health, kita lebih sadar akan hal-hal yang sebelumnya mungkin orang-orang ya udahlah gitu kan. Gitu. Aku jadi kepikiran satu hal tadi, aku mikir bahwa yang menariknya justru nggak semua orang yang ngejudge Gen Z atau aku rasa banyak yang justru mensupport. Misalnya betul. Nggak semua ya tadi ya. Ya nggak semua. Aku yakin yang ikut komunitasnya Davi, Kadev, yang ikut Bilal, punya ruang kreatif dan lain-lain itu justru yang orang tua kayak usianya 40, 50, 60 dan itu kata kunci di awal tadi, belajar. Betul. Mereka itu tidak pernah gengsi. Ini menurut aku orang-orang yang maju ya, orang-orang yang maju yang bakal berkembang, orang yang masuk dalam ruangan. Betul. Walaupun dia pinter, dia tidak merasa dia yang paling berkuasa di ruangan tersebut. Exactly. Tapi dia yakin ada orang yang dia bisa belajar banyak. Misalnya gini, pasti banyak ibu-ibu bapak-bapak sekarang yang mau tahu tentang AI. Misalnya dia bakal join kayak si Haris punya AI gitu ya. Atau siapapun sekarang ada kelas ABCDEFG, itu pasti mereka bakal join dan belajar karena mereka tidak ingin tertinggal. Betul. Dan lo harus belajar dari Gen Z. Menurut itu insight menarik sih. Iya, jadi memang kalau kita ngelihat ya, maksudnya kalau aku lihat dari experience-ku, ternyata kukira yang contoh di Kadef ya Bang ya, ternyata yang join cuma anak-anak muda, karena aku nargetin memang anak-anak muda. Ternyata ada yang lebih tua gitu, bapak-bapak, ibu-ibu ada Bang, dan aku kaget kayak wow, ternyata memang ngevalidasi kalau kita paham loh teknologi, kita paham perkembangan zaman sekarang Gen Z ya, cara kerja efisien tuh kita paham gitu. Dengan catatan ya tadi ya, kita nggak boleh merasa pintar di dalam ruangan gitu. Pada akhirnya ya kita harus tetap belajar terus gitu. Biasanya kebiasaan lu apa sih supaya lu punya mindset ingin terus belajar? Apa kalau nonton podcast atau kalau lu baca buku? Atau nonton podcast suara berkelas sih Bang. Masuk ya. Masuk ya. Atau kebiasaan simple deh yang bikin lu lebih percaya diri. Apa bisa spill ke kita Kak? Mungkin lu ada tontonan khusus atau lu bacaan khusus gitu sehingga daily hari-hari lu tuh lebih bermanfaat. Sejujurnya kalau di akhir-akhir ini memang nonton podcast itu adalah suatu hal yang harus gitu. Bukan aku mengharuskan diri, cuman kadang gatal kalau nggak nonton podcast sehari gitu. Contohnya lagi nyetir gitu. Biasanya dengerin musik, aku coba nonton podcast gitu. Karena nggak ngantuk akhirnya. Emang kayak gini ya, akhirnya kayak gitu. Terus baca buku ya. Kalau memang lagi senggang, aku baca buku. Memang aku tuh nggak sebenarnya nggak tadi ya dijelasin. Gak setiap hari baca buku juga, enggak gitu. Aku lebih senang dengerin podcast karena lebih cepat juga kan, dapat ilmunya juga. Aku bisa sambil nyetir gitu, aku sambil ngapa-ngapain juga bisa, sambil mau tidur aku dengerin podcast pasti gitu sih. Paling ya kalau inputnya dari situ, selain itu ya belajar sama orang karena aku ngerasa aku masih muda. Ada orang yang lebih hebat dari aku, ya aku belajar dari situ untuk nge-cut waktu dan pengalamannya mereka belajar. Misal nih, menarik. Aku punya mentor Bang. Mungkin aku mention di sini namanya Ko Ivan Halim. Ivan Halim ya? Betul, Ivan Halim. Ya dia udah berpengalaman bertahun-tahun. Daripada aku mencoba sendiri dan aku merasakan gagalnya, aku belajar ke dia untuk nge-cut pengalaman dia bertahun-tahun gitu. Jadi itu penting buat anak-anak muda zaman sekarang, kayak jangan gengsi buat belajar sih. Karena kita belajar sama siapa aja, bahkan yang lebih muda dari aku punya teman banyak yang lebih hebat dari aku, ya aku belajar gitu. Aku belajar ke mereka. Gitu. Tapi banyak anak-anak muda, mungkin di bawah aku tuh punya topi ego, gengsi atau idealisme itu gimana cara belum tetap humble untuk oke, Mas Ivan, aku mau belajar dari Mas Ivan, tell me about apapun yang menurut Mas Ivan tuh harus aku cut aja sekarang. Tapi gak semua anak muda bakal open minded untuk itu. Gimana cara? Itu aku dulu Bang, aku punya topi ego. Aku tuh mulai personal branding bahkan konten tuh di tahun 2016, which is 9 tahun lalu.
SMP dong? SMP, betul. SMP kelas berapa? SMP kelas 2. Aku SMP kelas 2 udah mulai ngonten di YouTube. Ya dulu masih niru-niru sih. Dulu kan zamannya Agung Hapsah, Chandra Liao gitu kan, masih niru-niru. Coba pada akhirnya growth-nya nggak ada growth sama sekali sampai 2021. Kenapa? Aku gengsi, aku nggak mau belajar. Aku ngerasa aku yang paling hebat, belajar dari YouTube aja. Apa sih namanya, aku lupa nama hukumnya. Cuma itu dia bilang, kalau kita semakin kita belajar satu hal, terus kita makin pintar, kita ngerasa paling pintar di dunia ini gitu. The Dunning-Kruger effect. Kruger effect ya, the Dunning-Kruger effect. Dan aku merasa itu banget. Akhirnya aku nggak grow parah. Di tahun 2021 aku mencoba belajar lagi, nurunin egoku. Aku belajar sama orang bahkan yang lebih muda sama aku, termasuk si Harits. Haris. Dia lebih muda dari aku, Bang. Kelihatannya lebih bapak-bapak sih dia. Iya. Dia lebih muda dari aku dan aku belajar sama dia gimana mulai dari dunia kreatif, dari dunia bisnis gitu kan ya. Yes, aku belajar sama dia terus ya cari-cari mentor meskipun kadang suka belum bisa nge-reach orang-orang hebat lah istilah mungkin karena aku sadar diri mungkin waktu itu masih di bawah gitu kan ya akhirnya nemu beberapa yang buat aku belajar akhirnya sampai di titik ini sih. Jadi belajar itu bikin learning curve kita itu bukan belajar, maksudnya dapat mentor itu kita belajar sama orang lain, learning curve kita makin tinggi. Gitu. Aku biasanya kalau teman-teman saudara berkelas datang ke sini aku sering nanyain kayak sebenarnya apa sih yang membentuk kalian itu mungkin bertahun-tahun kayak tadi 2016 sampai sekarang. Karena hidup ini kan hanya bisa dimengerti itu kalau ditarik balik ke belakang kan. Life can be understood backwards, tapi kita harus tetap menjalani hidup tuh ke depan. Sekarang menuju ke depan. Nah, fase-fase pembelajaran atau lesson-lesson dari Davi yang masih muda menurut aku, tapi lu udah ngejalanin ini 9 tahun. Sebenarnya apa sih yang paling menarik dari kita terjun di industri kreatif? Karena ada kata-kata yang bilang, ya posting aja kan, dunia bukan cuma center, lu bukan center of the universe gitu. Sebenarnya apa yang lu pelajarin dari mindset, apa yang lu pelajarin dari 9 tahun belakangan sehingga bikin lu sekarang se-confidence ini? Mindset apa ya? Lebih ke kita hidup itu harus punya mission sih. Why-nya. Kadang ya anggaplah anak-anak muda sekarang ya udah jalani hidup ya udah untuk ya udah kita jalanin dulu aja gitu. Dan aku memang dari kecil ya aku tadi bilang aku dari desa terpencil, kalau aku nggak punya why, aku nggak punya mission, mungkin aku akan terbatas di sana, Bang. Aku bakal mungkin bakal kerjaanku ya udah di sana. Mimpinya gitu. Spesifik di nasional atau gimana waktu itu? Waktu itu sebenarnya kalau exact mimpinya nasional atau internasional ya belum ada sih. Cuma aku punya mimpi kalau misal ya aku harus terlihat gitu. Aku harus terlihat, akhirnya aku bisa membuka kesempatanku. Dan akhirnya dengan apa? Akhirnya ada sosial media dengan personal branding gitu. Akhirnya aku bisa, contoh sekarang aku bisa duduk di Suara Berkelas karena aku punya sebuah misi yang membawaku ke sini gitu. Aku punya why untuk aku tahu how-nya ngapain aja. Itu sih, Bang. Ya, aku jadi jadi mikir kalau sebenarnya kalau kita mau ngelakuin sesuatu itu kalau setengah-setengah lebih tepatnya, tidak punya why atau masih bingung mau kemana, sebenarnya tidak apa-apa. Itu positif kalau teman-teman mau ngelakuin sesuatu tapi udah jalan daripada udah tertutup sama overthinking. Lu tidak mulai, lu malah ngerecokin orang lain yang udah mulai duluan. Dan itu sering terjadi di dunia kreatif ya. Apapun lah lebih tepatnya, apakah lo penulis, penyanyi, painter dan lain-lain. Ada perasaan imposter syndrome kayak kita bilang di awal. Apalagi kalau komentar atau opini negatif nih. Lu pernah ngerasain kayak tiba-tiba baperan gitu ketika ada baca komen-komen negatif. Itu gimana cara nanggepinnya atau mindset apa yang lu pakai lagi untuk bikin lu kayak karena gue tahu why-nya apa, gue keep going. Di awal-awal yes pasti. Di awal-awal ada hate comment atau opini yang nggak sesuai sama yang aku pengen. Pasti kupikirin, overthinking gitu ya. Apakah aku harus bikin konten lagi? Apakah aku harus stop gitu kan ya. Coba pada akhirnya aku tidak peduli terhadap hal yang tidak membuatku tumbuh, Bang. Jadi kayak hate comment, ya udah, malah caraku untuk bukan membalas sih, lebih tepatnya caraku untuk melihat hate comment itu dengan aku jejein malah. Aku bikin jedak-jeduk gitu kan. Itu kapan tuh?
Itu sekarang masih ada, masih kadang gitu. Aku bikin jedak-jeduk kayak duit orang tua belagu gitu ya, aku bikin jedak-jeduk gitu kan ya. Cuman pada akhirnya suatu hal yang nggak bisa kita kontrol tetaplah nggak bisa kita kontrol gitu. Hate comment ya udah, ketika kita melihat balik lagi ada suatu hal yang bikin kita down, apakah itu suatu hal yang baik atau enggak, ya kita harus lihat. Kalau pure hate comment ya nggak usah peduli. Sampai sekarang pun aku nggak peduli kalau ada hate comment gitu kan. Sampai sekarang aku nggak peduli. Kalau ada suatu hal yang masuk kritikan ataupun suatu hal yang mungkin menyakitkan tapi bentuknya adalah bikin kita improve, ya kita harus terima. Kita harus sadar, kita masih kurang. Kita harus evaluasi, kayak gitu sih. Kalau kita yang di industri kreatif kayak Bilal ngonten juga, Davi ngonten juga, dan teman-teman di sini nonton Suara Berkelas, itu kita pasti punya misi tersendiri kan. Ya, betul Bang. Tapi aku bisa menarik satu kesimpulan yang menurutku insightful ya dari pembahasan Davi tadi. Karena kalau kita mau berkarya, kita fokusnya pada likes doang ya, pada views, pada applause ya, pada validasi orang, itu gampang bikin kita burn out ya. Ya pasti Bang. Yang kita harus fokusin yaitu value sama apapun yang bikin orang itu lebih apa ya, ketika nonton konten kita, ketika nonton konten Davi, itu orang jadi lebih, wah gue jadi lebih pinter nih, gue jadi lebih baik, jadi lebih percaya diri. Nah sebenarnya yang bikin lu tetap konsisten itu selain dari value-nya doang apa nih? Apa ada misi tersendiri yang harus kita tahu nih? Oke, sebenarnya aku pengen bahas yang sebelumnya Bang. Yang antara value sama viral gitu misalnya. Oke, let me know. Tadi kan itu sering banget aku dapat pertanyaan juga. Dah viral dulu atau value dulu sih? Gitu Gen Z biasanya kejar viral dulu. Yes, itu yang pengen aku, stigmanya aku pengen breakdown. Pengen aku tonjok lah istilahnya gitu kan. Pengen aku tonjok kalau misal, guys, value first gitu. Kalau kita ngelihat Bang, kita scroll sosmed deh misalnya, scroll sosmed, likes-nya banyak, views-nya MM-an, tapi kita nggak tahu dia siapa. Sering kan di TikTok ataupun di Instagram kita nggak tahu dia siapa gitu kan. Yes, viral itu gampang sekarang. Tapi kalau kita bahas impact, tidak semudah itu gitu. Jadi kalau aku bilang ya value first, baru viral. Karena kalau setelah viral, likes-nya banyak, engage-nya banyak, and then what? Terus apa? Ngapain gitu. Lu cuma dapat viral dan nggak ada impact-nya buat orang lain gitu. Ya kita nggak bahas buat orang lain deh, buat diri sendiri. Kalau kita build the value, kita bikin value-nya untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, bahkan dari konten. Contohnya kalau aku ngajarin personal branding, gitu. Itu adalah sebuah value. Akhirnya yang bermanfaat untuk diriku sendiri, aku bisa monetize ini gitu. Aku bisa dapetin secara materinya, aku bisa dapetin secara exposure-nya, aku bisa dapetin networking-nya, kolaborasinya. Untuk orang lain, akhirnya mereka paham tentang personal branding. Akhirnya mereka punya jalan untuk personal brand, untuk mereka bangun personal branding mereka, untuk buka kesempatannya mereka. Jadi aku seneng. Akhirnya banyak yang ngetek-ngetekin aku juga. Kadaf, terima kasih aku udah dapat kesempatan speaker. Kadaf, makasih aku udah dapetin kesempatan. Gue notice tuh beberapa dapat kesempatan ini. Aku sering repost. Wah itu lebih bahagia daripada viral Bang. Maknanya tuh dalam banget. Maknanya dalam banget gitu. Dan yes, balik lagi value first. Gitu. Viral ya bonus lah. Kalau kita bisa viral ya why not gitu. Ya aku relate sih. Ini udah deep banget sih pembahasan kita karena teman-teman yang nonton Suara Berkelas yang nge-tag kita itu sering sharing journey mereka yang kadang versi yang kurang baik jadi lebih baik setelah nonton podcast Suara Berkelas, dapat insight yang mungkin lebih open minded dari sisi mereka lagi belajar gitu. Dan kadang aku pikir bahwa yang kayak aku bilang tadi, ketika kita berkarya itu ada sisi yang meaningful banget ketika kita bikin konten nih. Kenapa kita harus konsisten posting? Karena ketika kita posting ada mungkin 1 atau 2 orang dari jutaan followers kita mungkin itu yang feelingnya aku kayak lebih less alone ya, lebih tidak kesepian ketika nonton konten Davil, ketika nonton Suara Berkelas. Hari-hari itu kayak ada yang kurang deh kalau nggak nonton konten mereka gitu. Nah itu tuh sebenarnya POV harus dipakai oleh topeng-topeng teman-teman di dunia kreatif supaya tuh lebih confidence, lebih percaya diri ya. Karena kalau yang kayak kita fokus pada numbers tadi tuh malah bikin kita down. Betul Bang. Value numbers first. Itu nggak ada artinya kalau kita nggak ada impactnya. Udah itu aja sih. Banyak orang yang followersnya banyak gitu, tapi ya kita nggak tahu kita bisa ambil apa dari situ gitu. Ya aku tidak menjelekkan orang-orang itu, maksudnya depends terhadap goalsnya mereka ya. Cuma balik lagi kalau ditanya value or viral, ya value first, karena value itu lebih punya impact,
dan lebih jangka panjang lah istilahnya kayak gitu. Iya, jangka panjang. Aku suka kata-kata kuncinya, jangka panjang. Sama yang satu lagi tadi, kalau teman-teman yang mungkin baru berkarya, baru mulai konten, dan kalian baperan banget sama yang komentar-komentar negatif, aku cuma mau bilang, aku setuju sama Davi, kayak jangan pernah ambil advice dari seseorang yang kalian sendiri tidak mau jadi dia gitu. Betul, sepakat. Iya ya, kayak mungkin ada yang komen tuh kayak apa nih motivasi, apa nih nggak jelas, personal branding ABCDFG. Yes, nggak apa-apa, tapi cara lu tadi itu sangat dewasa, kayak ya udah joyful aja, kayak tanggepinnya dengan santai gitu. Dengan santai. Dan biasanya orang-orang yang mungkin di atas kita yang udah journey-nya lebih jauh dibanding kita, biasanya mereka tidak mungkin hate comment. Bang, ini suatu hal yang aku realize juga. Apa tuh? Orang hebat di atas kita itu nggak bakal nge-hate kita, nggak bakal ngasih benci kita, istilahnya kayak gitu. Tapi ya kita bisa menilai kalau orang-orang yang nge-hate kita adalah orang yang di bawah kita. Udah, seperti yang katanya Bang Bilal barusan. Orang-orang di atas tuh malah yang support kita gitu. Iya, karena itu ya tahu gimana journey berangkat dari bawah menuju ke sana ya. Betul. Dan biasanya juga orang-orang yang hate comment ya menurut aku tuh ada yang sisi insecure-nya. Yes. Ada sisi mereka, kok gua nggak bisa kayak dia, atau ini apaan sih, kayak, kok bisa sepede itu sih, narsis. Itu nggak apa-apa. Tapi menurut aku tuh untuk teman-teman nonton ini yang mungkin di dunia kreatif ya, menurut aku tuh bagian dari journey. Karena itu yang bikin kita tuh semangat. Sepakat. Oke, Dev. Tapi sekarang jujur sama gua. Oke. Lu pernah nggak sih kayak manipulasi atau bikin konten dengan tujuan lu kayak biar terlihat lebih keren gitu ya, kayak bukan pura-pura tapi kayak lu mungkin di sini tapi lu di konten kayak biar lebih gigit gitu, biar lebih orang. Mungkin gue di sini, di konten di sini. Iya, biar nge-impress orang gitu. Gimana? Boleh terbuka nggak di sini? Udah pasti pernah sih Bang. Aku yakin semua orang juga pernah. Yes. Cuma balik lagi kita pasti punya sisi kayak kita ingin dilihat layak dan pantas. Gitu. Yes. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi personal brand deh, ambil personal branding. Personal branding ya gitu kan. Ambil dari personal brand. Orang-orang sekarang ngelihat audiens ya. Audiens sekarang ngelihat bukan siapa yang punya pencapaian ABCDEFGH gitu kan. Tapi mereka yang jujur terhadap dirinya sendiri. Karena yang paling otentik adalah cerita perjalanannya. Yang paling otentik. Dan aku akhirnya ketika aku realize akan hal itu, aku coba jujur kayak dulu aku nggak pernah mention Madura. Mungkin aku ini jujur ya, aku dulu sedikit malu karena aku tinggal di situ. Tapi sekarang aku bangga Bang. Dapat tuh mindset itu ya. Iya, aku bangga banget Bang. Aku dilahirkan di Madura dan aku bisa grow, bisa kemana-mana juga gitu kan ya. Itu yang akhirnya membawaku, kita harus jujur terhadap kondisi apapun. Kita harus jujur. Gitu sih. Itu nggak tahu, ini kayak podcast pertama yang kita ngomongin tentang gimana caranya jadi jujur sama siapa kita gitu. Karena kalau ditanya lu bangga sama Madura dan pernah di fase awal-awal itu mungkin bukan malu bahasanya, tapi kayak tidak ingin menunjukkan, betul. Mungkin kalau malu tuh kesannya kayak gimana, terlalu buruk gitu ya. Karena aku pernah di tahap, mungkin siapapun nonton ini ngerasa bahwa wah Bilal kayak ada logat-logat Acehnya, logat Sumatera gitu. Awal-awal itu ketika mungkin aku masih SMA kuliah, itu orang pada bilang ketika bahasa Indonesianya Bilal itu sangat-sangat Sumatera atau Aceh sekali, dan ada perasaan inferior di situ. Iya. Kok ini ya gitu. Tapi semakin kesini kayak kamu bilang tadi, authenticity itu yang paling mahal. Yes. Sekarang yang fake atau kelihatan pura-pura banget, atau kelihatan kayak bukan diri dia, betul, dia rela bayar mahal untuk membeli kepalsuan itu, justru kelihatan. Betul. Orang itu justru suka sama konten-konten atau karya-karya yang menunjukkan originalitas dan autentisitas. Karena kita ini di variabel kita relate dan betul bang. Kalau di ruangan yang gelap, kita ini emang gelap juga, tapi ada momen cahaya yang bisa kasih orang hope. Oh, kita juga bisa nih kayak Davi. Sepakat banget. Anak-anak Madura lain juga bisa nih kayak Davi growing di nasional gitu ya. Iya, mungkin menarik sih. Bahasanya bukan anak-anak Madura doang, tapi anak-anak daerah gitu. Anak-anak yang di desa mungkin gitu ya. Bisa juga kok gitu. Dan itu yang membawaku, aku bangga jadi orang Madura, aku bangga jadi anak daerah, aku bangga jadi anak desa yang akhirnya bisa menginspirasi anak-anak yang lain, anak-anak muda yang lain gitu. Gitu sih. Jadi jujur tuh penting ternyata bang. Kita nggak perlu terlihat keren, nggak perlu terlihat layak dan pantas. Kita memantaskan diri untuk suatu hal yang beneran pantas. Gitu. Karena menurut aku tuh sangat-sangat wajar ketika awal-awal sosial media masuk ke Indonesia itu, apalagi ngomongin tentang personal branding kan, personal branding awal-awal mungkin
10 tahun yang lalu itu ingin terlihat sukses. Betul. Dengan barang kan? Ya. Dengan barang, dengan keluar negeri atau apapun lah yang dibikin luxury gitu. Tapi semakin kesini sukses itu bisa dibilang dari sisi kayak kebebasan untuk pergi kemana aja. Ketemu siapa aja, ntar ada yang kenal, Davi thank you, konten tuh change my life, bla bla. Itu sukses yang mungkin lebih baru, lebih original sekarang. Nah, sebenarnya kata kuncinya ada di persona branding. Value ketemu dengan personal branding. Kita kayak missing ngomongin personal branding ya. Jadi tadi kita sebutin personal branding tapi kita tidak masuk ke lebih dalam ke personal branding. Apa tuh personal branding? Karena pasti jawaban lu berbeda dengan jawaban gue. Aku masuk ke Devi dulu ya, gimana? Personal brand yang Bang ya. Personal brand menurutku adalah kesempatan. Maksudnya gimana Dev? Dari personal brand, aku akhirnya, ini kalau aku cerita pribadi ya, aku akhirnya bisa mendapatkan banyak hal yang suatu hal yang mungkin nggak kepikiran. Contohnya akhirnya aku bisa, contoh aja deh dari segi relasi, kolaborasi, aku bisa ada di sini misalnya, contohnya semudah ini gitu kan ya. Terus juga dari segi materi, akhirnya aku bisa dapetin pendapatan, aku bisa lipat gandakan pendapatan juga gitu kan ya. Dan itu menurutku adalah sebuah kesempatan buat kita akhirnya mencapai titik yang kita pengen gitu. Jadi kalau bisa didefinisikan personal branding itu kendaraan, tapi kendaraan yang lebih cepat daripada ketika kita nggak personal branding kayak gitu. Shinkansen versus KRL kali ya? Iya, Shinkansen versus KRL. Personal branding it's a Shinkansen gitu. Wih, menarik nih kalau kita kan nih bisa viral ya. Personal branding it's a Shinkansen. Karena gini, aku setuju ya. Kayak mungkin di fase beberapa tahun yang lalu kita mau ketemu sama si A itu ribet banget ya. Betul Bang. Kayak harus jalur fans gitu ya. Betul Bang. Tapi personal branding bisa bikin lu lebih cepat untuk bisa aja satu event sama dia. Betul, sekarang Bang. Ya bisa satu meja, bisa ngobrol ngopi bareng. Yes. Atau gitu. Segampang aku nge-DM Bang Bilal deh. Oke, kita langsung ketika aku pasti sadar ketika aku punya personal branding, orang akan willing buat bales DM-ku ketika aku pengen kenalan. Kalau misal contoh profilku 0, foto profil abu-abu gitu, postingan gak ada orang mau balas Bang. Gitu kan. Segampang itu, maksudnya aku kenalan langsung dari online gitu kan sama Bang Bilal, akhirnya kita bisa ketemu di sini, bahkan sebelumnya sudah pernah ketemu juga gitu. Jadi personal branding membawa aku ke banyak hal dan pintu-pintu kesempatan lah gitu kan. Iya, personal branding itu ngomongin juga tentang waktu, karena lu juga butuh waktu untuk mungkin akumulasi konten-konten yang menarik, betul. Sampai jatuh bangun. Betul. Dan dari sana akumulasi dari mungkin ratusan postingan lu yang udah lu bikin, itu ngebangun trust and credibility. Bener, trust and credibility. Sehingga ketika misalnya lu DM, bisa gini, simpelnya personal branding jangan lu kirain followers banyak sama centang biru, enggak. Ini ada yang miss nih Bang. Masuk tuh. Bang Bilal masuk barusan ya. Ini ada yang miss terhadap orang-orang melihat personal brand. Bahwa personal brand itu harus viral, konten ngepost tiap hari, followers banyak, centang biru, itu udah jadi personal branding. Tapi menurutku poin penting dari personal branding, namanya aja personal brand. Yang di depan adalah personal. Jadi kita harus melayakkan atau memantaskan diri terhadap personal. Kita harus fokus ke personalnya dulu. Yaitu balik lagi, mission statement. Kita harus punya misi terhadap personal branding itu sendiri. Kalau kita cuma bikin konten, kita cuma cari viralnya aja, what next gitu? What next? Kita dapat endorsement, tapi apakah itu akan bertahan lama? Ya mungkin ada beberapa orang, tapi bisa jadi ya nggak bertahan lama. Tapi ketika kita punya misi, contohnya aku punya misi, aku pengen build akhirnya karena dari personal branding, aku punya platformku sendiri gitu kan ya, buat orang bisa cari misinya sendiri gitu. Yang kemarin yang apa? Kadef Academy gitu kan ya. Aku punya, sebenarnya misi Kadef Academy itu bukan hanya untuk akhirnya orang bisa personal brand, enggak. Tapi lebih ke kita coba carikan mission statementnya mereka. Mereka punya misi terhadap personal brandingnya mereka. Apakah mereka mau ke karir, mau ke bisnis, mau ke content creating gitu. Karena personal branding tidak sebatas ya kita viral, kita banyak followers, enggak. Tapi kita harus punya, mungkin secara kesimpulan gini, personal branding it's a process not a destination. Personal branding is process not a destination gitu. Karena banyak orang
mendefinisikan personal branding adalah sebuah destinasi. Ketika aku personal branding, ya udah aku terkenal aja udah. Aku udah dapat 1 juta followers, oke, selesai gitu ya. It's done, what next gitu. Kan nggak tahu gitu abis gitu ngapain. Tapi kalau kita mendefinisikan personal branding as a process, kita punya cita-cita nih, kita udah punya misi. Misal aku pengen jadi pebisnis gitu kan ya. Pengen jadi pebisnis, dengan personal branding aku bisa dapetin cita-citaku 10 kali lipat lebih cepat misalnya. Shinkansen dia. Shinkansen, daripada aku mungkin naik bis, naik bemo, aku naik Shinkansen nih, karena Shinkansen ini personal branding. Lebih cepat buat aku bisa sampai di titik mimpiku itu tadi, misal bangun bisnis gitu, misal kayak gitu. Wah, ini relate banget sih. 2018 aku nulis buku. Ya, Bang. Aku bingung gimana caranya buku aku bisa terpampang di Gramedia. Ya. Dan ketika aku berkarya, aku ngonten, malah Gramedia atau malah publisher approach gitu. Itu dia, Bang. Ayo nulis buku dan yes. Ya juga Jilat ya Bang ya? Iya juga ya. Gitu. Itu menarik banget sih. Tapi ada nggak sih teman-teman lain yang join sama Kadev atau sama belajar sama Davi? Karena aku notice kan kayak tadi dibilang ada orang yang sering mention kayak jadi speakers gitu. Aku introvert Kak. Gara-gara kenal Kadavi aku sekarang jadi speakers, jadi kreator juga. Ada nggak cerita-cerita orang yang menarik yang bisa kamu share? Yes, ada Bang beberapa memang. Contohnya ada temanku Alif Prasetya namanya. Dia videographer products. Dia bikin video buat produk-produk gitu kan ya. Awalnya nggak personal branding, susah dapetin klien misalnya. Akhirnya dengan personal branding dia kliennya banyak tuh Bang. Banyak dan terus datang gitu. Dan ada satu lagi yang misal dia pengen memang jadi arahnya ke karir, pengen keterima di perusahaan ABCDE. Oh ya udah, dengan personal branding, kayak personal branding paling tepat di mana? Di LinkedIn misalnya. Ya akhirnya dia bisa dapetin tuh perusahaan impiannya gitu kan ya. Jadi kalau contoh-contoh yang tadi banyak sih yang, dan aku sedikit terharu kayak kadang ada chat masuk atau ada DM masuk. Bang makasih ya Bang gitu kan, udah share tentang ini, gitu. Aku udah bisa buka kesempatanku, aku bisa dapetin uang dari sini gitu. Baru kemarin kayak aku, kalau Mas Bilal lihat storyku, ada kuli bikin konten gitu kan ya. Ada kuli bikin konten, bahkan semua pekerjaan pun bisa kita bangun dengan personal branding gitu. Back to goalsnya kita, personal branding untuk apa gitu. Bisa jadi sih kalau tuh kuli konsisten bikin konten dan kontennya rame dan bikin orang tuh penasaran sama dia, itu harga nguli dia naik gitu. Mungkin. Karena trust dan branding tadi ya. Yes. Mungkin kalau harga naik aku nggak tahu, tapi trustnya kan akhirnya aku ke situ aja deh. Di-endorse sama semen kali ya. Itu tuh menarik, di-endorse sama bata ya. Itu tuh. Itu jadi yes. Suatu yang menarik karena menurut aku tuh tidak berhenti di situ doang, jangan mengotak-kotakkan background lu sebagai gue nih influencer, gue fokus di karir. Sebenarnya apapun profesi, apapun Bang, bisa ngebangun personal branding. Bahkan sekarang bisnis owner udah ngelihat kalau personal branding ini adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan. Karena menurutku attention is the new social currency. Gue suka tuh. Attention is the new social currency. Ketika kita punya atensi, kita bisa ngapain aja istilahnya. Contoh deh, gampangnya deh Bang. Elon Musk setiap hari nge-tweet, for what? Untuk apa? Pak Hermanto Tanoko yang punya Cleo. Dia bikin konten sekarang Bang. Kalau kita lihat mereka berdua ini udah kaya, ngapain bikin konten gitu kan? Ngapain bikin konten? Ya balik lagi, atensi, relevansi, itu yang mungkin orang-orang masih belum lihat terhadap personal branding. Kenapa personal branding penting? Kita ngomong kayak gini, itu nggak harus ditayangkan sebenarnya. Kita bisa ngomong di coffee shop gitu ya. Betul. Tapi kita juga butuh atensi dari teman-teman yang mungkin ingin lebih kenal sama Davinya gitu. Mau belajar detail tentang personal branding. Jadi attention is the new currency. Attention is the new social currency. Karena balik lagi, ketika kita punya atensi ya, kita mau ngapa-ngapain itu lebih mudah. Aku setuju banget. Atau gini deh simple ya, kadang aku nggak tahu nih statement nih fair atau enggak ya, ke Davi ya. Karena ini opini ya sifatnya ya. Aku pernah misalnya diajak event di salah satu tuh event gede banget. Ya. Kamu juga pernah jadi TED Talks kalau nggak salah ya? Belum. Oh belum TED Talks ya? Belum. TED Talks silakan Davi. Boleh. Pernah ada event besar waktu itu, yang dimana aku kayak bermimpi masuk ke event itu. Iya. Terus mereka nawarin tiba-tiba, gak dibayar. Oke. Langsung mau. Ya. Padahal kalau ada event lain yang mungkin aku gak kenal, ditawarin belum tentu sama. Bayar aku dong. Harus bayar gitu kan ya. Ya itu bener-bener gitu. Sekarang tuh value yang besar itu bisa dibarter. Yes Bang, betul. Tidak bisa dibeli dengan uang. Yes. Itu berarti bener ya, new social currency ya. Betul. Itu
mahal atensi itu Bang. That's why banyak ketika kita lihat bisnis owner udah mulai personal branding nih, udah bikin konten. Buat apa? Ya karena mereka tahu gamenya gitu istilahnya. Yang mungkin kita belum bisa ngelihat oke, mungkin mereka punya agendanya masing-masing. Cuman ya ini ya zaman sekarang kita harus terlihat gitu. Karena aku tuh selalu percaya dunia menghargai kita terhadap kita yang percaya terhadap potensi kita sendiri atau nilai kita sendiri gitu. Dunia menghargai kita terhadap kita yang percaya sama potensi kita sendiri. Yes. Apakah potensi itu harus bergantung pada gue mau cari mentor nih biar mentor cari potensi gue. Atau potensi itu sebenarnya bisa dipelajarin kayak benar-benar belajar sendiri, self education. Itu back to orangnya masing-masing ya. Ketika dia memang bisa belajar sendiri ya monggo. Cuman balik lagi ketika kita punya mentor, kita bisa ngekat pengalaman gagalnya mereka, akhirnya kita nggak gagal juga lah istilahnya. Paling nggak ya mungkin gagal gitu, cuma paling nggak bisa ngekat belajarnya mereka kayak gitu. Sebelum kita ke Q&A dari teman-teman Suara Berkelas, sebenarnya lu punya perasaan takut nggak sih? Kayak datang ke Suara Berkelas ini ada perasaan kayak udah grogi karena semua orang masih melihat bahwa kreator, public speakers itu tidak punya rasa grogi atau nervous lagi nih. Iya. Mungkin teman-teman yang nonton ini Bang balik lagi ke menit 1 sampai 5. Itu kayaknya aku masih belibet deh. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah takut, yes, selalu kalau aku diundang ataupun ngapain itu pasti ada rasa takut ngerasa nggak maksimal atau enggak. Cuma balik lagi ya kita harus lawan gitu. Ya kalau kita memang salah ya wajar salah gitu. Aku belibet ya wajar belibet. Ya memang aku udah belajar ini kemarin tadi malam aku coba belajar ngomong gitu kan. Gitu. Coba balik lagi ya kita harus hajar lah. Rasa takut itu kita harus hajar. Mungkin ketika aku ya udah deh nggak usah datang ke Suara Berkelas, aku takut gitu. Mungkin aku nggak dapat kesempatan yang rasanya aku bisa ketemu Bang Bilal, aku bisa mungkin nanti teman-teman yang nonton ini merasakan dampaknya atau enggak. Ya itu enggak, aku enggak dapetin itu kesempatan. Ntar ada podcast lain yang nonton ini aku undang Davi gitu ya. Betul, bisa jadi gitu kan ya. Itu yang kita harus lawan sih. Maksudnya ya rasa takut tuh di awal ya wajar gitu. Cuma yang enggak wajar adalah ketika kita menormalisasi rasa takut itu untuk tidak ngapa-ngapain. Wah, bagus tuh. Itu aja. Bagus tuh. Karena itu sangat manusiawi. Yes, even aku udah puluhan kali episode, kadang ada perasaan kayak mager atau tiba-tiba kayak kurang semangat atau tiba-tiba grogi. Itu wajar. Karena menurut aku ya Davi, orang yang berani itu bukan orang yang tidak punya rasa takut ya. Yes. Tapi orang yang sudah terbiasa menghadapi rasa takutnya. Kata kunci, terbiasa. Yes, sepakat Bang. Itu aku juga menerapkan mindset itulah gitu kan ya. Kita hajar aja gitu. 3 pertanyaan Davi dari teman-teman Suara Berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari Henry Juliansyah. Dav, kalau misalnya sosmed itu mati, lu orang mau ngapain? Wah, ini pertanyaan bagus. Sosmed itu mati, gue bakal ngapain Bang ya? Yang pasti ya, gue akan melakukan hal yang gue lakukan sekarang. Sosmed menurut gue ya, sosmed just platform, hanya wadah. Kalaupun nggak ada sosmed, gue masih bisa ngelakuin apa yang gue lakuin, yaitu mengedukasi. Personal branding, misal personal brand ya. Personal branding itu nggak harus tentang sosial media, tapi personal branding itu juga bisa di offline, kita ketemu orang, kita bisa ngajarin gimana cara kita impress orang dan lain-lain, gitu kan ya. Gue akan terus mengedukasi, entah mungkin kalau gue sekarang, misal ketika sosmed gak ada spesialisasi gue bukan personal branding, gue akan terus mengedukasi sih, karena gue suka sharing, gue suka ngajar, meskipun ya gue juga belajar. Gitu. Lu suka belajar? Gue suka belajar dan ngajar, gitu. Karena dari ngajar, akhirnya gue banyak belajar juga Bang. Pasti. Yes gitu, jadi gue makin paham ilmunya, gue akhirnya tahu POV lain dari orang yang gue ajar gitu. Gitu. Jadi gue akan melakukan itu sih. Itu yang gue suka dan gue ngerasa gue suka tapi juga ada impact juga ke orang lain, gak cuma suka doang. Ya aku gak kebayang sih kalau tiba-tiba sosmed mati, apakah kita bakal door to door lagi? Iya. Atau kita melakukan pengumuman di kantor desa gitu. Base-nya bakal community sih, community bener, offline bener. Gitu sih, itu bakal. Itu pentingnya communities ya? Yes, itu. Dan selama ini kalau komunitas kayak KDEV itu tuh gimana? Orang-orang itu mau join itu gimana sih sebenarnya? Gue penasaran aja sih. Iya, sebenarnya memang kebanyakan di KDEV ya,
orang-orang akhirnya bisa mau join karena mereka sebenarnya bingung nih personal brandingnya apa, mereka mau ke industri yang mana gitu. That's why tujuan KADEV adalah menemukan mission statementnya mereka gitu. Dan cara masuknya? Yes, dan cara masuknya akhirnya dengan apa? Dengan personal brand. Oh ya personal brand buat lu dapetin nanti goals lu kayak gitu. Nah kebetulan kalau misal tadi ya offline gitu, ya gue ketika gue keluar kota gue sering kok ketemu teman-teman KADEV gitu, teman-teman KADEV buat ngumpul gitu. Jadi nggak harus di sosmed sebenarnya, ketika sosmed mati gue nggak akan bingung juga sih. Gue bakal terus melakukan misi ini. Misalnya lu orang tuh mau join itu harus DM lu dulu atau join di website-nya atau gimana? Oh bisa langsung di website sih bang. Oh ya, ntar gue taruh deh, gue taruh. Boleh, bisa langsung di website. Kita ini ya, kita invoice tapi ya. Oke. Promosi. Gitu. Alright. Nah, pertanyaan kedua nih. Yes. Pertanyaan kedua dari Rashidal Akbar. Bang, jujur gue orang yang introvert, tapi gue juga mau kayak lo berkembang di konten. Gimana cara mulainya bang? Karena gue sebenarnya masih tidak pede. Oke, ngomongin soal introvert ya. Gue juga introvert kok. Begitu. Ya, gue juga introvert. Ketemu orang gugup gitu kan ya. Ketemu orang gugup. Tapi sebenarnya ketika ada narasi gue introvert, gue extrovert, itu menurutku ya just narasi aja sih. Hanya untuk jangan sampai narasi itu membatasi hal-hal yang kita pengen gitu. Karena ya mau introvert mau extrovert ya what apa gitu. Ya mulai aja gitu. Akhirnya bisa kok semua orang introvert. Bahkan kemarin aku nonton podcast Suara Berkelas, ada Radit pun bilang ya dia introvert gitu kan ya. Dia bisa sehebat itu. Ya mau introvert mau extrovert nggak ada kayak oh introvert lebih jelek daripada extrovert, enggak. Semuanya sama gitu. Tergantung siapa yang mau belajar, siapa yang mau bergerak, siapa yang mau action, siapa yang mau mencapai misi dan mimpinya aja. Gitu. Mungkin biasanya introvert itu orang yang sebenarnya tidak ingin terlihatan di sosmed kali ya. Introvert adalah orang-orang yang foto profilnya itu cuma foto profil putih itu ya. Yang di private gitu ya. Sebenarnya mindset apa sih yang harus orang punya gitu, supaya tidak misleading melihat introvert sebagai personal branding bahkan. Sebenarnya ketika kita melihat seorang introvert yang seperti itu yang di sosmed kayak gak pengen kelihatan gitu. Ya kita lihatlah ya industrinya berubah gitu. Cara mainnya berubah, ya kita harus juga ngikutin industrinya arah kemana, ya kita harus terlihat gitu. Kita harus terlihat pun ketika aku aware tentang hal ini, oh aku gak bisa nih jadi si misterius ini gitu kan ya. Aku juga pengen dapetin cita-citaku, pengen dapetin mimpiku secepat mungkin kalau bisa gitu ya. Dengan apa? Dengan aku bisa terlihat gitu. Contohnya bisa terlihat dengan personal branding, yaitu mungkin mindset yang merubahku, ya introvert juga bisa personal branding, introvert gak harus menutup diri, introvert mungkin gak nyaman di awal, tapi setelah kita mencoba, oh ini adalah sebuah hal yang baru kok gitu. Kita bukan keluar dari zona nyaman, tapi kita melebarkan zona nyaman. Gitu. Nice. Iya. Jangan terpaku pada kata-kata introvertnya doang. Betul. Jangan terpaku pada sisi lu zona nyaman, tiba-tiba langsung keluar lu bisa aja memperluas ya. Betul. Gitu bang. Karena ruangan ini sangat luas. Yes. Sebenarnya mungkin kita di sini doang, tapi kita tiba-tiba ingin keluar dari ruangan ini. Sebenarnya bisa dilihat nih ruangan bagian luas ini. Siapa tahu kita berbakat atau lebih potensial di sana. Ya. Sepakat bang. Ya. Pertanyaan terakhir ya. Yes. Pertanyaan terakhir. TUFWNYRL. Ini susah sih. Ini bukan second account, akun ketiga kayaknya. Akun ketiga, third account itu bang. Bang, aku ingin merintis tapi tidak punya modal. Bisa kasih tips ya atau wejangan simple untuk aku bang? Oke, kalau dijawab ya wajib dan harus punya modal. Harus punya modal ya? Gak bisa ya? Oke, modal di sini kita harus breakdown dulu nih bang. Modal uang. Oke, yang orang lihat modal uang gitu. Tapi ya aku bilang kita harus punya modal. Oke, meskipun kita nggak punya modal uang, kita harus punya modal ilmu, modal pengalaman. Modal ya paling nggak modal-modal yang lain yang mungkin uang ini masih belum ada misalnya gitu kan. Yes, aku bilang ya kita harus punya modal, kita harus punya ilmunya, kita harus belajar gitu. Kalau kita start dengan nggak punya modal, ya kita start dulu aja dah. Ya ngerintis usaha misalnya, nggak berhasil gitu kan. Kita nggak ada ilmunya gitu. Ya kita harus belajar dulu lah istilahnya ya, meskipun kita belajar sambil action gitu. Gagal wajar gitu kan. Dan itu modal yang harus kita perkuat gitu. Nah nanti baru dari situ kalau ada uangnya, modal uangnya ya lebih bagus kayak gitu. Jadi kalau dibilang banyak orang yang bilang, oh kita bisa kok nggak pakai modal, kita start dari nol. Enggak, kita harus punya modal pak.
Aku sepakat itu. Ketika kita punya ilmunya, kita punya entah pengalamannya, entah kita nanya-nanya ke orang, kita bakal lebih mudah buat ngejalanin sesuatu. Kayak gitu sih Bang. Iya sih, aku setuju kalau konteksnya modal tidak dilihat dari uang doang. Yes. Ketika lu mulai tuh, lu kalau bisa jelasin modal langsung uang atau modalnya apa? Oh, kalau mulai apa dulu nih? Kalau jadi content creator misalnya ya? Boleh, content creator. Jadi content creator memang modal dari apa yang gue punya Bang. Jadi kalau belajar, kamera gitu. Yes, 2016 gue belajar dari YouTube. Karena ya gue nggak ada orang yang bisa gue tanyain, ya gue dari YouTube, nonton Chandra Leo, nonton Agung Afsa, kamera ya udah pakai HP, modal internet, pakai HP. Terus bapakku tuh punya laptop dulu, aku lupa laptop apa, tapi ku install Premiere Pro itu aja nge-lag gitu. Iya. Nge-lag ya, maksa ngedit pakai Windows Movie Maker gitu ya. Dari situ lah modal yang ku punya gitu. Jadi untuk kita memulai, kita coba pakai modal yang kita punya, nggak harus pakai duit kok. Cuman ketika kita punya duit, ya lebih bagus, kita bisa beli kelas, bisa beli buku, bisa ketemu orang, ngajak makan orang, dan kita bisa belajar dari beliau gitu kan. Itu lebih bagus. Cuman daripada nggak start, mending kita start dulu dengan kita yang punya. Apa yang kita punya gitu. Iya, tidak ada momen yang tepat untuk memulai kecuali lu mulai sekarang ya. Betul. Jangan nunggu-nunggu Bang. Yes, gitu. Aku malah panggil Bang gue. Oke. Gitu. Kita mungkin ini agak surprise bagi lo ya. Gua mungkin tidak sopan untuk tiba-tiba menanyakan lo ini. Oke. The worst advice untuk siapapun yang menonton ini. Oke. The worst advice yang sering gue dengar Bang ya. Masih muda, nyantai dulu lah. Oke. Ini berdasarkan gue sendiri. Gue nggak suka dengan advice itu. Karena justru masih muda harus terus gas. Tenaganya masih banyak, semangatnya masih banyak. Kita punya idealisme sendiri buat kita ngotak-ngatik sesuatu. Justru ketika kita mulainya nanti, ketika sudah usia lanjut 30-an ke atas atau 25 ke atas gitu, kita bakal banyak ketinggalan sama orang. Ya kita lihat lah di Indo lah, gak usah di luar. Anak muda umur 18 tahun punya ini itu. Anak muda umur 16 tahun udah mulai ini itu gitu kan ya. Ya menurutku mereka tepat gitu. Karena dari muda mereka udah bisa mencoba gagal-gagalnya mereka gitu. Ketika kita mencoba gagal-gagalnya kita di umur 25, 30, ya udah telat Pak. Gitu. Ya sebenarnya nggak ada kata telat sih kalau teman-teman mulai sekarang jangan earlier better gitu. Gitu sih. Iya sih, maksudnya aku juga perlu punya mindset yang menurut aku jangan ditiru ya. Waktu aku masih masuk 20-an, aku kalau ngeliat ada orang yang sukses 17 tahun, 18 tahun, which is 3 tahun di bawah aku tuh, aku kayak ada perasaan envy gitu kan. Gila kok bisa nih, ini pasti bapaknya banyak uangnya nih gitu-gitu. Padahal kalau di konteks sekarang aku malah mikir bahwa justru itu motivasi dong. Harus jadi motivasi. Dia lebih muda dan dia mungkin lebih keras daripada aku. Kalau aku kan selama ini kayak mungkin belok sini, belok sana, kayak kebanyakan overthinking, kebanyakan belajar hal yang tidak punya visi di sana. Nah kalau dia tuh lebih jelas, anak-anak di luar negeri juga lebih fokus ya. Betul Bang. Dan sekarang di Indonesia udah rame kok anak-anak yang mungkin 17 tahun, 18 tahun kuliah juga lebih level up gitu ya. Yang aku semogakan ini akan terus lebih banyak. Iya. Karena mungkin nanti secara community, secara kita belajar itu bakal lebih level up terus lah Bang. Kayak gitu. Karena kita 20 tahun itu masih punya banyak waktu ya. Betul. Banyak kesempatan kayak Davi bilang tadi. Dan udah 30 ntar ada tanggung jawab baru. Betul. Berkeluarga gitu. Mungkin kalau kita gagal di umur 20-an, ya udah yang kita salahkan ya mungkin yang dirugikan diri kita sendiri. Tapi kalau udah kita gagal di umur 30-an, kita udah ada keluarga, udah ada anak gitu. Misalnya ya kita merugikan banyak orang gitu. Gitu. That's why selagi masih muda dicoba gitu. Selagi masih muda dicoba dan selagi masih muda lakuin hal-hal yang tidak akan lo sesali. Capek-capek indah kalau masih muda. Ntar tinggal ke tukang urut kalau capek. Thank you Davi. Siap, thank you Bang Bila. Sehat terus, sampai jumpa teman-teman.